Nah, sekarang kita masuk kepada halaman 11 dan kita akan menerjemahkan sampai halaman 14 ya. Nah, kini sekarang ini kita masuk pada bagian yang G, yaitu berbicara, speaking, praktek berbicara. Nah, pada bagian ini ada beberapa tugas, satu buah tugas saja yang harus kamu kerjakan, tapi beberapa pilihan. Ada berapa pilihan? 4, 5 pilihan, tapi cuma satu saja yang akan kamu kerjakan. Nah, pada akhir video ini akan saya berikan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi saya tidak akan memberikan bagaimana apa saja isinya, tapi bagaimana mengerjakannya secara mudah dan gampang, bisa kalian kerjakan dengan gampang ya. Nah, sebelum itu kita terjemahkan terlebih dahulu. Ini tugas pertama, kerja kelompok. Ya, bekerja dalam kelompok yang berisi 4 orang. Tulislah sebuah dialog untuk masing-masing situasi di bawah ini. Jadi ya boleh tergantung gurunya ya. Boleh kelima-limanya, boleh mungkin satu saja boleh juga. Nah, nomor 1 situasinya, kamu sedang mengerjakan tugas sejarah dengan kelompok kamu di perpustakaan setelah pulang sekolah. Teman baik kamu tidak bisa menyelesaikan bagiannya. Jadi dalam kelompok itu kalian mengerjakan bagian-bagiannya, tapi ada satu orang yang tidak bisa mengerjakan. Tawarkan pertolongan untuk menyelesaikan tugas tersebut bersama-sama. Nah, buatlah dialog bagaimana mengerjakannya. Dialog dalam menawarkan bantuan untuk mengerjakan tugas sejarah tersebut bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, libur sekolah sudah semakin dekat. Kamu dan keluarga kamu mempunyai rencana untuk pergi ke luar negeri, tetapi tidak punya waktu untuk mencarinya di internet untuk menemukan tempat dan harga yang cocok. Ya, mungkin harganya yang mahal. Tawarkan ke orang tua kamu untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan merencanakan liburan itu dengan agen perjalanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu kerja di agen perjalanan. Kamu melihat seorang lelaki muda masuk ke kantor kamu dengan agak sedikit canggung. Tawarkan layanan kamu dan cobalah untuk meyakinkan dia untuk mengambil salah satu paket liburan yang ditawarkan oleh agen perjalanan kamu itu. Yang ketiga, seorang teman absen karena dia itu sakit. Kunjungilah dia sore ini. Teman kamu itu butuh pertolongan kamu untuk mengomunikasikan dengan guru tentang tugas yang belum dia selesaikan. Tawarkan bantuanmu terhadap dia, ya. Nah, bagaimana percakapannya? Nomor 5. Kamu ingin pergi ke bioskop akhir minggu ini. Kamu menanyakan pada teman-teman untuk pergi bersama kamu. 2 teman kamu itu tidak bisa mengambil keputusan. Tawarkan untuk mentraktir mereka sehingga mereka bisa pergi dengan kamu. Jadi bagaimana percakapannya? Nah, itulah 5 situasi yang akan kamu kerjakan. Nomor 2, perankan dialog tersebut. Dengan grup kamu, pilih satu dari dialog yang dari tugas pertama dan tampilkan di depan kelas. Tunjukkan penampilan terbaik kamu di depan kelas. Nah, bagaimana dialognya? Tampilkan di depan kelas ya. Nah, terakhir adalah reflection. Pada akhir bab ini, tanyalah pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui perkembangan belajar kamu. Nomor 1, apakah kamu tahu bagaimana menawarkan bantuan atau layanan? Yang kedua, apakah kamu tahu bagaimana menjawab atau merespon
tawaran atau layanan tersebut. Nomor 3, apakah kamu tahu cara menerima sebuah tawaran atau layanan? Dan nomor 4, apakah kamu tahu bagaimana menolak sebuah layanan atau tawaran? Nah, itu dia. Nah, jika jawaban kamu itu no atau tidak terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di atas ini, 4 pertanyaan ini ya, maka mohon diskusikan dengan teman-teman kamu atau berkonsultasilah dengan guru. Nah, itu dia terjemahannya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bagaimana cara mengerjakan 4 atau 5 tugas ini ya. Yang pertama-tama kalian buat dulu dalam bahasa Indonesia ya. Perhatikan dulu ya yang di contoh-contoh dialog-dialog ini dari halaman 1 ya, kalau tidak salah halaman berapa ini ya. Perhatikan contoh-contohnya, bisa kalian buat. Nah, bagaimana terjemahannya, mungkin saya taruhkan untuk membuat dalam bahasa Indonesianya terlebih dahulu ya. Kalau contohnya, kalau kalian tidak tahu bagaimana bahasa Indonesianya ini, bisa kalian cari di video sebelumnya, di playlist yang ada di sama dengan playlist video ini. Sudah saya terjemahkan ini dari halaman 1 sampai halaman berapa itu? Halaman 11 sudah saya selesaikan terjemahannya. Nah, buat dalam bahasa Indonesianya dulu, ambil bagian-bagiannya dalam bahasa Indonesia. Setelah kamu mengetahui bagaimana apa arti ini semuanya sudah saya terjemahkan. Kemudian kamu buat juga untuk mengerjakan tugas yang nomor halaman 12 ini. Kamu buat dalam bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kamu terjemahkan dengan Google terjemahan ya, seperti ini. Ada Google, lantas cari ini di titik 9 ya, 9 buat terjemahan ya. Nah, masukkan ke sini teks-teksnya itu dalam bahasa Indonesia, nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi sangat gampang sekali. Kalau tidak bisa atau kalau ingin lebih manjur atau lebih bagus, kamu terjemahkan 1 per 1 ya, 1 per 1 bisa juga. Nah, itulah caranya supaya membuat dialog ini bisa kamu kerjakan secara mudah. Nah, itu dia. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas ya. Terima kasih. Sampai jumpa.